dan nyonya-nyonya sekalian, saudara-saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah, yang menjadi dasar mutlak daripada pemerintahan, terutama sekali oleh kalimat inilah, saudara-saudara sekalian, maka saya tadi mengucapkan sumpah saya dengan penuh ikutnya jiwa saya. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang yang beragama. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salat inarto hakati emburi. Angkia engkar jowong nyolong rayan dah jangan mati. Anti puntai gunung Merapi. Kekeceroka yang manuk ranjangan. Opat kapito kalau lo tabahin. Hancur kena persatuan rakyat Indonesia. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Dengan ketekunan, keyakinan dan kerja keras kita bersama, insya Allah bangsa dan negara kita akan terus berkembang. Kehidupan rakyat akan semakin sejahtera dalam kerangka kehidupan yang semakin aman dan semakin adil. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan kelaziman, pemerintah secara aktif akan melancarkan program pemberantasan korupsi yang akan saya pimpin secara langsung. Pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan situasi atau penanganan konflik di Aceh dan Papua. Masa bersaing telah kita lalui, kini masanya untuk bersatu. Masa berucap dan berjanji pun telah kita lalui, kini masanya bertindak dan bekerja. Kini saatnya bagi kita untuk bersatu dalam kreasi dan dalam karya bersama. Hari ini kita membuka lembaran baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Kinilah masanya kita menyongsong fajar. Kepada rakyat Indonesia dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Rahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Peranan Indonesia di bidang internasional mulai diharapkan oleh banyak pihak. Sampai hari ini ada 11 permintaan resmi dari kepala-kepala negara,
untuk menengah-nengahi pertikaian mereka dengan negara-negara lain. Bahkan kumpulan-kumpulan negara pun banyak mengharapkan peranan Indonesia untuk meraihkan perbedaan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju industri. Karena itu, keteguhan hati untuk melaksanakan kedaulatan hukum kepada rakyat kita, karena itu adalah amanat dari, ada kabar burung bahwa antara presiden dan wakil presiden ada selisih paham yang besar. Sekali lagi saya nyatakan bahwa tentu saja ada perbedaan namanya orang, tetapi tidak menghalangi kedua-duanya menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan negara-negara lain. Bahkan inilah yang menjadi ketiga, prinsip toleransi atau tasamuh antar etnis, antar agama, antar budaya, antar keyakinan, dan antar bahasa ibu. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Kalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus.
saudara-saudara sekalian,